Kerjaan Tuhan, Tuhan tidak suka atau tidak mau ada oknum lain, yaitu kuasa lain gitu ya, yang saat ini kita lihat bahwa ada kuasa iblis menguasai hatinya Ananias dan Safira, mau masuk gitu kan di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tolak. Tuhan akan tolak. Tuhan tidak suka dengan adanya oknum pekerjaan Tuhan yang sudah berjalan ini dicampuri dengan oknum-oknum lain yang bukan daripada Tuhan. Tuhan akan geser itu. Tuhan akan keluarkan itu. Tuhan akan tampiaskan itu. Tuhan akan enyahkan itu. Tuhan tidak mau pelayanan pekerjaan Tuhan itu jadi dioplos gitu ya. Ini Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih buat teman-teman dan rekan-rekan yang sudah boleh menanti-nantikan untuk acara ngopi bareng di rumah saja. Dan pada kesempatan pada malam hari ini, saya akan melanjutkan tema kita di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita sudah masuk di dalam pasal yang kelima gitu ya, tidak terasa gitu ya. Perlahan demi perlahan kita boleh mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum saya mulai ngopi bareng di rumah saja, saya seruput dulu kopi cappuccino saya. Teman-teman, ngopi di rumah saja. Ini cuaca lagi dingin-dinginnya musim hujan gitu ya. Kita seruput kopi kita dulu. Seger, hangat gitu ya. Dan pada malam hari ini saya akan memulai ngopi bareng kita. Sekalipun tetap di rumah saja, biarlah kita boleh semakin hari mengerti dan mengenal Kristus di dalam kebenarannya. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan kita berdoa. Saya akan mendoakan buat setiap kita semua. Bapa dalam surga, kami ucap syukur karena Tuhan berikan kami kesempatan kembali untuk kami boleh melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima sampai hari ini. Kami ucap syukur karena malam hari ini Tuhan masih adakan bagi kami untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Pimpin waktu ke depan juga untuk hamba-Mu ini. Untuk setiap rekan-rekan yang ada di rumah saja Tuhan. Agar jiwa roh kami Tuhan boleh kembali dibakar oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh diisi dengan pengetahuan firman Tuhan yang begitu hidup. Sehingga kami dihidupkan, disegarkan kembali Tuhan. Semangat kami, kerinduan kami, untuk kami boleh mengenal Allah yang sejati melalui firman Tuhan malam hari ini. Tuhan, namun menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang berkarya atas setiap hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami malam hari ini. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu dalam Kisah Para Rasul 5, ayat yang ke-1 sampai yang ke-11, saya akan bacakan buat setiap kita. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah gitu ya. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya,
Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Jadi ada satu kejadian kita tahu sebelum pasal 5 di ayat 4 yang pasal 4 ayat 36-37 itu ada seorang yang bernama Yusuf, oleh Rasul disebut Barnabas, ya. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, menjual sebidang ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Lalu gitu ya, hal ini diikuti dengan Ananias dan Safira, ya. Ini dua orang pribadi, ini suami istri, kira-kira demikian, mempersembahkan juga, menjual rumahnya, tanahnya gitu ya. Jadi dan hasilnya diletakkan kepada untuk pekerjaan Tuhan, kira-kira demikian. Tetapi yang terjadi adalah Ananias dan Safira, akhirnya kita sudah baca tadi, akhirnya mereka keduanya mati, ya, rebah gitu ya, mereka putus nyawanya. Dan apa yang terjadi di dalam peristiwa ini yang akan coba kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama kita lihat bahwa ada satu peristiwa di mana Ananias ada keinginan untuk berbagian ternyata, tetapi di dalam hati Ananias itu ada motif-motif yang tidak beres gitu ya. Ada motif-motif tidak beres, dan ini seringkali juga terjadi di dalam gereja modern saat ini gitu ya. Jadi ada motif-motif yang tidak beres di dalam orang-orang yang berada di dalam sebuah gereja. Ada oknum-oknum yang gak beres juga ingin masuk di dalam organisasi gereja, mungkin mau masuk dalam jabatan gereja gitu kan, yang juga ingin memberi, tetapi ingin berbagian lah, saya katakan ya, berbagian untuk pekerjaan Tuhan misalnya, tetapi ingin mendapat satu benefit gitu ya, ingin mendapat satu ada udang di balik batu, kira-kira demikian ya. Dan ini yang terjadi pada Ananias dan Safira gitu kan. Apa sih yang terjadi? Coba kita lihat ya. Perlahan-lahan ketika itu kita tahu bahwa Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis ya? Dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Jadi dia misalnya dia jual tanah gitu ya, misalnya 1M gitu ya. Tapi dia menahan sebagian, misalnya katakanlah 50%. Bagi dia mungkin 50% sudah banyak gitu kan, lalu dia serahkan itu, sebagian itu kepada pekerjaan Tuhan. Tetapi sebenarnya niatnya bukan tulus, bukan satu dengan ketulusan yang sungguh-sungguh, tetapi ada udang di balik batu, ada sesuatu yang pikir saya pengen seperti Yusuf orang Lewi itu yang disebut Barnabas gitu kan, sebagai penghiburan mungkin menjadi dapat disambut begitu rupa gitu ya, Barnabas ini, karena di Alkitab mencatat bahwa dijuluki Yusuf itu dijuluki Barnabas, bukan Barnabas, Barnabas yang arti penghiburan. Jadi ada satu kehangatan disambut oleh para rasul gitu ya. Mungkin ada tepuk tangan lah misalnya, atau ada satu kesaksian yang akhirnya Yusuf ini mendapat julukan oleh para rasul gitu ya. Disambut hangat kira-kira gitu, ada spotlight gitu ya. Dan ini mungkin ada motif dari Ananias dan Safira gitu ya. Dia ketika mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dia pikir dia juga harus ada benefit. Dia mau masuk lalu dia mencoba mendapat satu spotlight juga gitu ya. Ada panggung gitu ya. Ada mungkin biar dilihat juga oleh orang-orang banyak gitu kan, bahwa mereka berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ya berharap misalnya ada satu jabatan gerejawi yang boleh mereka dapati gitu ya, masuk di dalam kelompok mereka, Petrus dan kawan-kawan seperti Yusuf misalnya gitu ya. Dan ini ada motif seperti itu gitu ya. Jadi ini saya melihat juga ada keinginan-keinginan dari Ananias itu yang sudah emang berbuat demikian, dikatakan Alkitab mendustai Roh Kudus gitu ya.
Roh Kudus. Jadi dia palsu lah gitu ya, penuh dengan kepalsuan. Dan banyak sekali orang-orang oknum-oknum lah saya katakan di dalam gereja Tuhan. Ketika mereka berbagian dalam pekerjaan Tuhan, biasanya tuh ada benefit juga ya. Saya berharap setiap kita yang sungguh-sungguh tidak akan demikian. Mencari popularitas, mencari tanda petik gitu ya, kendaraan untuk karirnya mereka gitu kan, supaya mereka terlihat dipandang dan lain sebagainya. Mungkin juga untuk menopang karirnya dalam arti untuk misalnya kalau saya ada gelar evangelis atau saya ada gelar pendeta, kayaknya ini akan baik namanya gitu kan, karena ada satu gelar atau jabatan gerejawi yang didapat oleh orang tersebut misalnya gitu ya. Nah ini motif-motif yang nggak beres sebenarnya. Jadi ketika Anda dan saya melayani Tuhan, ada motif yang tidak beres, Tuhan nanti akan hajar gitu ya. Dan Ananias dan Safira sebagai contoh gitu ya, ketika mereka mau berbagian, ini awal-awal pekerjaan Tuhan yang dilakukan, ini gereja mula-mula gitu ya. Petrus dan kawan-kawan membangun gereja gitu kan, ketika ngelihat ada orang-orang yang mau berbagian tetapi dengan motif yang tidak beres gitu ya. Jangan sampai kita ada di dalam hal-hal seperti ini, seperti Ananias dan Safira gitu ya. Nah ini yang menarik lagi ketika kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Ananias Safira ya, mungkin dia mempersembahkan persembahan gitu ya, tetapi karena ketidaktulusan ini malah menjadi penghinaan atau kekejian di mata Tuhan ya. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan tetapi ada motif-motif yang entah itu misalnya ada keinginan saya untuk dipandang, dilihat orang, populer, untuk mendapat satu jabatan tertentu, lalu seakan-akan nih saya menjadi pribadi yang kayaknya wah nih memiliki jasa atas gereja ini misalnya ya, atas pekerjaan Tuhan seperti ini. Justru itulah yang menjadikan persembahan kita bukannya berkenan di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tuh jijik gitu ya, bahkan menghina pekerjaan Allah, menghina Roh Kudus, menghina Allah sendiri gitu kan. Karena dengan persembahan yang demikian adalah persembahan yang kotor gitu ya, kita persembahkan bawa kepada Tuhan, kita pikir kita bisa membohongi Tuhan, tetapi kita tidak pernah bisa membohongi Tuhan. Kita bisa membohongi gembala misalnya, kita bisa membohongi orang gitu kan, manusia, kita bisa bohongi pendeta. Kita dengan kayak berbagian di dalam pekerjaan Tuhan yang digembalakan oleh pendeta tersebut misalnya ya, kita mungkin bisa bohongin, tapi oleh Tuhan tidak pernah Tuhan bisa dibohongi oleh kita. Tuhan yang menyelidiki setiap maksud kita, Tuhan yang menyelidiki motif kita. Tuhan akan korek semua dan Tuhan akan bongkar dan Tuhan akan enyahkan kita. Nah saya berpikir bahwa ketika kita menjadi orang-orang percaya, kita mau terlibat di dalam pelayanan, harap kita benar-benar mengkoreksi diri dan motif kita. Di situ nanti kita tahu akan tuntunan pimpinan Tuhan. Di dalam hidup kita, kalau kita mau menyerahkan, mempersembahkan atau apapun dalam terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kalau ada motif yang nggak beres, itu akan kelihatan nanti. Tuhan akan bongkar gitu ya. Jadi di tengah-tengah pandemik ini juga banyak akhirnya kita bisa melihat bahwa ada beberapa oknum-oknum hamba Tuhan gitu kan, pemberita-pemberita Injil yang akhirnya juga terkuak gitu ya. Mereka punya pengajaran akhirnya seperti apa gitu kan, mereka punya motif seperti apa, Tuhan akan ungkapkan semua gitu loh. Karena tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Harap kita, setiap orang-orang awam ketika mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, harap kita benar-benar mengkoreksi diri kita, sehingga waktu kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, jangan apa yang sudah kita kerjakan ini ternyata adalah kekejian di mata Allah. Ini bahaya sekali. Dan akhirnya Tuhan bisa mentahkan, bahkan Tuhan akan hajar kita kembali. Nah, Tuhan tidak suka dipermainkan. Allah tidak suka dirinya dipermainkan. Ananias dan Safira mempermainkan Allah. Nah ini bahaya ya. Mereka nggak ngerti gitu ya. Akhirnya dari kisah ini dicatat supaya pembelajaran bagi setiap kita. Jangan sampai kita asal-asalan. Jangan sampai kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi di dalam hati kita yang tidak kelihatan ini mungkin bisa bohongin orang. Tapi nggak bisa bohongin Tuhan. Hati-hati. Tuhan bisa hajar, dan ini berlaku untuk semua, siapapun, sekalipun gitu kan, sekaliber orang yang memiliki jabatan gereja, yang memiliki nama gitu ya, tapi kalau motif nggak beres, Tuhan akan hajar, gitu ya.
Jadi saya melihat bahwa ini yang harus kita benar-benar concern gitu ya, karena pekerjaan Tuhan nggak bisa Tuhan dipermainkan ya. Tuhan nggak suka dirinya dipermainkan ya. Kita melihat lagi bahwa pada waktu dia menjual itu semua, terus dia menahan sebagian gitu ya. Di sini juga ada unsur di mana ketika Anda dan saya ketika ingin terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya, harus all out di hadapan Tuhan gitu ya. Jadi kita percaya akan apa yang Tuhan telah berikan ini, lalu saya persembahkan buat kembali buat Tuhan, dan saya juga menggantungkan hidup saya atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Jadi kalau misalnya Ananias dan Safira, mungkin kita juga bisa mencoba memberikan satu tafsiran-tafsiran sederhana ya. Jadi ketika dia mempersembahkan, lalu dia berpikir nanti untuk hidup saya bagaimana nih, masih ragu gitu ya, tidak percaya. Kalau tidak percaya, buat apa engkau mempersembahkan? Engkau persembahkan jujur saja semampunya kamu gitu kan. Kalau kamu masih berpikir bahwa nanti saya makan apa gitu kan, saya nggak bilang kalau kita bisa persembahkan sebuah bijaksana, atur dengan pemeliharaan Tuhan, kita percaya gitu kan. Anda kalau mau mempersembahkan sesuatu, persembahkan dengan tulus dan sepenuhnya itu, dengan sukarela, dengan kerelaanmu, itu persembahan yang berkenan. Dan seperti Ananias dan Safira ini menahan karena ada ketidakrelaan ya. Menahan sebagian menunjukkan pada ada satu ketidakrelaan. Maka kalau ada ketidakrelaan ini berarti di dalam itu persembahannya ada motif-motif lain gitu loh. Ini di sini udah ada, kita bisa lihat gitu ya. Nah, waktu dia menahan sebagian, dia tidak rela, mungkin dia juga meragukan pemeliharaan Tuhan. Kalau nggak usah gitu ya. Karena Tuhan nggak suka kalau kita mempersembahkan sesuatu dan nggak rela gitu. Bokangguan ya. Mempersembahkan sesuatu yang bokangguan gitu ya, nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan nggak suka gitu. Jadi saya melihat juga ada keraguan yang muncul akhirnya terhadap pemeliharaan Tuhan. Waktu kita ragu terhadap pemeliharaan Tuhan, kita juga sedang menghina Tuhan gitu ya. Kita tahu bahwa Allah yang menciptakan, Dia yang memelihara, memberkati setiap kita, Dia mengatur segala sesuatunya, lalu sekarang kita ragu. Nah itu repot ya gitu ya. Ini hal-hal yang akhirnya saya melihat apakah ada desakan ketika dia mempersembahkan itu sehingga terjadi hal yang demikian gitu. Kita melihat bahwa coba kita perhatikan lagi gitu ya, bahwa selama tanah itu tidak dijual ya, ayat keempat, bukankah itu tetap kepunyaanmu ya? Waktu tanah ini nggak dijual, kan itu punya kamu toh, ya kan? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Jadi kalau sudah jadi nilai rupiah misalnya yang jadi uang gitu ya, ini kan juga di dalam kekuasaan si Ananias dan Safira kan? Betul ya? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi mengapa kau dalam kuasamu? Jadi tidak ada dorongan, tidak ada himpitan lain dari yang hal-hal lain yang mendesak engkau. Akhirnya engkau mengambil sebagian, gak jadi memberi lain sebagainya. Ini tidak ada. Semua di dalam kekuasaan Ananias dan Safira. Sepenuhnya ada di tangan dia. Ada satu kebebasan dia. Saya mau memberikan seperti apa, itu ada dalam kuasanya. Artinya tidak ada desakan apapun. Nah, kita tahu bahwa kalau tidak ada desakan apapun untuk mengambil keputusan, jadi tidak didorong oleh variabel-variabel gitu ya, yang mendesak dirinya sehingga dia mengambil tindakan bodoh lah gitu kan. Tanda petik persembahannya dikorupsi misalnya seperti itu ya. Tidak ada desakan-desakan itu. Tidak ada desakan itu. Jelas ini di dalam kuasamu. Waktu itu tanah juga dalam kuasamu, ketika dijual pun dalam kuasamu. Artinya sepenuhnya Ananias dan Safira juga tahu gitu loh. Dan dia tidak ada faktor-faktor yang mendesak dia untuk memberikan sebagian. Tidak ada variabel itu gitu loh. Emang ini sudah direncanakan oleh dia yang hati yang jahat, dikuasai oleh iblis gitu ya. Nah ini seringkali gitu ya kita ketika berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, gereja mula-mula ini gitu ya, yang dibangun oleh Petrus dan kawan-kawan, ini saya melihat bahwa pekerjaan Tuhan
Tuhan tidak suka atau tidak mau ada oknum lain, yaitu kuasa lain gitu ya, yang saat ini kita lihat bahwa ada kuasa iblis menguasai hatinya Ananias dan Safira, mau masuk gitu kan di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tolak. Tuhan akan tolak. Tuhan tidak suka dengan adanya oknum pekerjaan Tuhan yang sudah berjalan ini dicampuri dengan oknum-oknum lain yang bukan daripada Tuhan. Tuhan akan geser itu. Tuhan akan keluarkan itu. Tuhan akan tampiaskan itu. Tuhan akan enyahkan itu. Tuhan tidak mau pelayanan pekerjaan Tuhan itu jadi dioplos gitu ya. Ini nggak mau ya. Tetap organik ya. Jadi kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan tuh tidak bisa dimasuki dengan ketidakmurnian. Maka yang ketidakmurnian itu akan lenyap gitu. Kalau kita imitasi gitu ya, emas kalau dibakar gitu kan, imitasi itu akan ketahuan, dan imitasi itu waktu dilebur gitu kan, di api gitu kan, maka imitasi itu akan lenyap gitu loh. Tetapi yang emas, yang murni, dia akan tetap ada gitu ya, karena memiliki bobotnya, karena murni gitu ya. Nah disinilah kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan tidak ada unsur lain di dalam tidak bisa dioplos lah, dibuat menjadi imitasi pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tidak akan pernah bisa dibuat imitasi. Mungkin gitu kan ada oknum-oknum yang bisa membuat imitasi, tetapi itu Tuhan, itu bukan pekerjaan Tuhan. Tuhan nggak akan berkenan terhadap pekerjaan gitu yang sifatnya imitasi. Maka Tuhan akan tinggalkan itu. Ya, bisa ada dua. Yang pertama, Tuhan akan imitasi itu akan dilenyapkan atau dibakar gitu ketika mau masuk di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan itu akan bakar gitu kan, sehingga itu tidak bisa terjadi. Atau ketika sudah menjadi imitasi, itu tidak menjadi pekerjaan Tuhan. Ini tidak berkenan dari Tuhan dan Tuhan tinggalkan. Ya, jadi seringkali kita tahu bahwa gereja-gereja modern saat ini jual beli jabatan tuh seperti partai politik gitu ya. Jadi saya melihat bahwa gereja sekarang tuh kasihan sekali ya. Jadi banyak juga skandal-skandal dari petinggi-petinggi gereja. Ini saya bilangnya oknum-oknum ya. Mungkin sedih kalau dengernya gitu ya. Jadi jual beli jabatan karena kenal, lalu ya udah nggak apa-apa dia memberikan persembahan. Udah kita dapatkan gelar dia pendeta, atau kita angkat dia sebagai majelis, atau kita angkat dia sebagai penginjil, atau apapun gitu kan. Men asal aja. Lihat nanti Tuhan akan tinggalkan. Kalau ini terjadi, tetap ada orang-orang yang nggak beres berada di dalam pekerjaan Tuhan, ya. Dan itu sepengetahuan daripada misalnya orang-orang yang ada di dalamnya juga. Dan ini terus terjadi gitu ya. Tuhan tinggalkan sebenarnya. Tuhan akan tinggalkan gereja yang demikian. Tuhan akan tinggalkan pekerja-pekerja yang demikian. Karena sifatnya imitasi. Tuhan akan tinggalkan dan nggak akan berkembang gitu ya. Nah misalnya, kalau misalnya ada opsi lain. Lalu sepertinya berkembang. Ini padahal imitasi nih. Di dalamnya tuh udah oplosan semua hamba Tuhan yang carut-marut gitu kan. Tapi banyak gitu kan dampaknya. Dia sedang bukan melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan salah, kita nggak bisa nilai begitu. Dia sedang memberitakan tanda petik gitu ya. Oknum lain yang diberitakan. Karena bukan pekerjaan Allah. Pekerjaan lain tuh, bukan daripada Tuhan. Kalau nggak beres, pasti juga walaupun kelihatannya besar gitu ya. Tetapi sedang menantang Tuhan tuh. Nanti Tuhan akan uji semua, Tuhan akan bongkar semuanya gitu kan. Karena Tuhan tidak suka dirinya dipermainkan, ya kayak hati-hati kita. Tapi ngeri ngelihat gereja modern saat ini gitu ya. Gampang sekali menjabat sebagai gereja pendeta atau apapun lah gitu kan. Kita nggak perlu belajar susah-susah gitu ya. Kita nggak perlu repot-repot gitu kan. Yang penting ikut pembekalan dan lain sebagainya. Lalu nggak tahu dia ngerti atau enggak, bobot enggak. Yang penting udah ngikutin satu sistem, ya udahlah gitu kan. Dapat stempel, selesai gitu kan. Diangkat karena memberikan persembahan dan lain sebagainya. Wah ini gereja butuh dia nih karena dia penyokong tanda petik dana gitu kan. Angkat dia sebagai majelis. Angkat dia sebagai ini. Angkat dia sebagai itu. Wah kacau gereja kayak gini. Kacau ya. Bahaya ya, tapi Tuhan tidak, sekali lagi saya menekankan, Tuhan tidak suka dirinya dipermainkan. Jadi saya berharap kita sadar, kaum awam juga. Jadi kalau misalnya ngelihat seperti ini akan ketahuan juga sih nanti gereja yang akhirnya Tuhan tinggalkan karena sifatnya imitasi, itu bukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan atau tidak pekerjaan Tuhan yang murni atau imitasi, nanti semua teman-teman akan kelihatan ya. Pergerakannya, firman Tuhannya, hamba Tuhan yang berbobot atau tidak, ngerti firman Tuhan atau tidak, dia kupas kalau ngomong itu mulu gitu ya, nggak ngerti apa-apa yang lain gitu ya. Ini sinyal-sinyal juga dia nggak mau belajar sebenarnya. Jadi mungkin juga oplosan, ya bahaya juga gitu ya.
Saya berharap kita bukan menjadi pribadi jemaat-jemaat atau kaum awam yang oplosan juga, nggak ngerti apa-apa. Jangan. Belajar firman Tuhan melalui media-media, teman-teman bisa dengar kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap teman-teman mendapat benang merah di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, akhirnya tidak mudah disesatkan gitu ya. Nah, saya coba lanjutkan lagi. Jadi saya melihat ketika ini ada mamon gitu ya, dan pada waktu kejadian Ananias Safira juga kan sebenarnya saya coba melanjutkan dikit lagi yang ini semua atas kuasamu, tanah udah jadi uang punya, ini semuanya dalam kuasamu. Sama seperti Adam dan Hawa ketika dia berada di Taman Eden, semua berada di kuasa dia gitu kan. Dia mau ambil, dia mau makan atau tidak mau makan, dia mau ambil atau tidak ambil, itu semua di dalam kuasa Adam dan Hawa, bukan? Ya kan? Tetapi oleh karena ada keinginan lain, ya, akhirnya kita tahu terkonfirmasi ada keinginan lain daripada Adam dan Hawa. Ada kesepakatan, persekongkolan juga terjadi antara Adam dan Hawa. Sepakat untuk makan, sepakat untuk mengambil, sepakat untuk memberontak kepada Allah. Ya, ada keinginan lain, menikmati itu. Sama ini ada persekongkolan antara Ananias dan Safira sebagai suami istri. Kesepakatan bersama. Ini dalam kuasa mereka, nggak ada yang tahu. Mereka sepakat, ya. Ini bahaya ya, sepakatnya bukan sepakat untuk yang benar, justru sepakat, yang lain nggak tahu, kita doang yang tahu, kita sepakat. Dia pikir Tuhan nggak tahu gitu ya. Petrus penuh dengan kepekaan daripada Allah, penuh dengan Roh Kudus. Maka semua di ayat 11 tadi kita lihat semua pada takut ya melihat kejadian itu. Kenapa? Ini ada Roh Allah yang luar biasa bekerja atas gereja mula-mula gitu kan, turun atas rasul-rasul gitu ya. Jadi mereka takut karena ini pekerjaan Tuhan. Nah, kita melihat bahwa ketika dalam kuasa itu mereka bersekongkol untuk melawan Tuhan. Dan Tuhan, mungkin Petrus juga nggak tahu kan. Mereka bersepakat, mereka jual berapa nggak tahu gitu loh. Tetapi Roh Allah memberitahukan kepada Petrus, sehingga Petrus mengetahui gitu kan. Maka tadi di ayat awal gitu kan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ketika Ananias membawa persembahan menaruh di kaki Petrus, di kaki Rasul gitu kan, mengapa langsung muncul perkataan itu? Ini sebagai tuduhan, sebagai dakwaan gitu ya. Tetapi emang Roh Allah penuh atas Rasul Petrus, lalu dia mengatakan ini gitu kan, bukan sembarang mengatakan, tapi Roh Allah yang mengatakan ini. Karena sekali lagi, Allah tidak suka diri dipermainkan. Maka Petrus memberikan satu pernyataan yang begitu tudingan gitu, yang akhirnya juga terbukti gitu ya. Kita tahu bahwa bagaimana akhirnya Ananias dan Safira ini dia pikir dia bisa gitu ya mendustai Allah. Dia pikir dia bisa masuk membuat pekerjaan Tuhan menjadi corat marut atau menjadi imitasi, membuat imitasi semua pekerjaan Tuhan. No. Tuhan gak pernah dirinya mau dipermainkan. Tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Kita melihat bahwa ada pembanding antara mamon gitu ya. Nah, saya melihat juga di kisah Ananias dan Safira juga jadi seperti ada, engkau gak bisa mengabdi pada dua tuan. Ya, selalu Kristus pada waktu itu juga mengkaitkan dirinya dengan mamon. Engkau gak bisa mengabdi kepada mamon dan juga kepada Tuhan. Ada dua tuan gitu loh, tidak bisa. Maka di dalam pekerjaan Tuhan, nggak bisa kita mengabdi pada dua tuan. Artinya engkau memiliki hati yang tidak penuh. Makanya firman Tuhan mengatakan juga, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal, budimu, semua segenap. Ini berat ya. Tapi emang yang terjadi itu. Tuhan nggak mau gitu. Waktu engkau ini kan udah unfaithful nih, ada dua tuan gitu ya. Ini kan unfaithful, ada ketidaksetiaan akan terjadi. Sama seperti Adam dan Hawa. Ada dua tuan. Nggak suka Tuhan. Jadi mempersamakan waktu Adam dan Hawa, iblis menggoda untuk dia bisa seperti Allah. Jadi dia mau jadi tuan juga gitu ya. Dia mau dengar kata iblis, mau juga ikut Tuhan gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Jadi Tuhan tidak mau
ketika Anda dan saya mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan, entah dalam pelayanan, entah kita juga di dalam kehidupan kita ini, yang sesungguhnya jangan lagi kita setengah-setengah ikut Tuhan. Jadi pada waktu engkau menyerahkan dirimu untuk dipersembahkan, dibaptis, menyerahkan diri kepada Tuhan, maka sepenuhnya hidupmu sekarang engkau harus berikan buat Tuhan. Jangan lagi mau ikut Tuhan tapi masih mau rokok dan mabok. Nah, kan gitu kan. Seringkali kita mau gitu ya. Ikut Tuhan sih tapi masih suka judi misalnya gitu ya. Jadi ini ngapain kan gitu kan. Jadi orang yang kadang nggak mau komitmen gitu ya. Mau pengampunannya tetapi nggak mau lepas judinya gitu loh. Ini repot gitu ya. Aneh gitu nih orang gitu ya. Kadang ya ini seringkali ini terjadi. Dan saya pikir ini nggak beres gitu ya. Iman kita nggak beres, motif kita nggak beres pada waktu kita bertaubat itu. Ketahuan, karena apa? Masih menyukai dosa kan aneh. Waktu kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan diri hidup kita kepada Tuhan, artinya kan kita dibawa oleh Roh Kudus, lalu kita hidup lebih kudus, lebih suci, kerinduan kita akan selalu begitu. Walaupun dalam prosesnya ada progres. Saya setuju. Tetapi kalau sampai kita benar-benar nggak bisa, masih tetap mau misalnya melakukan hal-hal cemar gitu ya, masih suka judi, nggak bisa lepas gitu kan, judi bola gitu kan misalnya gitu kan, entah judi poker gitu kan, entah judi capsa dan lain sebagainya gitu kan, yang berbau judi misalnya. Bayangkan, ini kan nggak beres gitu kan. Kalau sampai sekian tahun akhirnya nggak beres gitu kan, masih judi ya, masih melacur misalnya gitu kan. Ini kan nggak beres gitu kan. Ada motif lain, hanya mungkin gitu kan. Pada waktu itu karena saya ingin diberkati di gereja, maka saya dibaptis. Kan itu juga ketahuan akhirnya motifnya. Kebongkar semua gitu loh motifnya. Jadi saya pikir kalau hal-hal gini Tuhan akan bongkar semua ya. Kelihatan kok. Tapi kalau Anda dan saya dalam progresnya, mungkin dulu ngerokok gitu kan, nggak bisa langsung tiba-tiba berhenti ngerokok. Oke, kita fine. Coba lihat lagi. Di dalam perkembangan kita, pertumbuhan kita. Sudahkah kita hidup lebih suci, hidup lebih kudus? Dan ini yang introspeksi Anda sendiri gitu loh. Karena suatu kali emang Tuhan akan, Tuhan nggak bisa dibohongin lah gitu kan. Suatu kali akan diungkapkan oleh Tuhan gitu loh. Kalau kita belum sungguh-sungguh, hari ini Anda dengar, Tuhan tidak suka diri dipermainkan. Sebelum itu terjadi, sebelum seperti Ananias dan Safiras, ada baiknya kita bertobat di hadapan Tuhan. Ada baiknya kita benar sungguh-sungguh, Tuhan ampuni saya. Ini kalau Safira nggak tahu ya, terus masuk ya kan, istrinya masuk gitu ya. Istrinya nggak tahu tuh gitu ya. Kalau dia tahu gitu ya, mungkin dia akan kaget dan dia akan jujur dan dia akan bertobat. Tapi disinilah diuji ya. Nggak ada yang tahu apakah kita benar-benar bisa jujur seperti di hadapan Tuhan. Tuhan nggak tahu. Tuhan nggak tahu. Ananias, Safira melakukan ini, nggak ada yang tahu selain daripada Tuhan kan. Sepertinya nggak ada yang tahu, tapi Tuhan selalu tahu. Kita jangan pernah berpikir, sekalipun tidak ada yang melihat kesalahan saya atau apapun yang saya lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lalu kita aman, clear. No. Tidak demikian. Tidak demikian. Allah sekali lagi tidak suka diri dipermainkan. Seringkali kita juga harus minta ampun sama Tuhan. Ampun. Apapun itu ya. Ampun sama Tuhan. Kalaupun ada seringkali mungkin dalam hal-hal kecil gitu kan. Saya juga bukan berarti orang yang sempurna dan sebagainya. Tidak. Setiap kali ada satu kesalahan lalu ada satu kesalahan, Roh Kudus ingatkan saya langsung minta ampun. Ada hal-hal yang mungkin kekilafan kita, mungkin ada sengaja kita emosi begitu rupa gitu ya. Mau maki orang lain gitu ya. Dan kita tahu sadar gitu kan, saya salah gitu ya. Lalu kita nggak ada yang tahu tuh. Saya doang misalnya yang tahu. Saya langsung minta ampun sama Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Karena kalau kayak gitu kita menjadi pribadi yang akhirnya kalau pikir ya bisa mendustai Tuhan. Kita pikir mungkin nggak langsung kejadian kan langsung tunai ya. Ananias Safira ya. Langsung mati gitu ya kan. Putus nyawa gitu. Itu sebagai tanda Tuhan nggak suka dirinya dipermainkan. Nggak suka pekerjaan Allah itu dijadikan imitasi oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Tuhan nggak suka. Tuhan akan tetap menjaga pekerjaannya tetap murni. Dan emang seperti emas adanya. Nah, ketika kita melihat bahwa kejadian Ananias Safira ini, maka kita harus berbenah diri ya. Berbenah diri. Ananias dan Safira seakan-akan melakukan mukjizat. Ya, jadi mukjizat itu nggak harus fenomena-fenomena lumpuh sembuh, buta melek gitu ya, nggak harus. Jadi belas kasihan daripada Allah, belas kasihan kita akan orang lain gitu menjadi bagian dari mukjizat Tuhan tuh.
Ya, ada bagian daripada belas kasihan kita nih, belas kasihan orang percaya kepada orang lain gitu ya, kepada orang yang membutuhkan. Belas kasihan itu juga merupakan belas kasihan itu adalah sebuah mukjizat gitu ya. Itu juga bagian dari mukjizat Allah. Ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat pun dia tergerak hatinya. Nah, itu ya, tergerak oleh berbelas kasihan itu sebenarnya merupakan mukjizat tuh. Ya, udah dihitung sebagai mukjizat gitu ya. Kita berbelas kasihan kepada orang, apalagi musuh kita, itu juga sesuatu yang sulit gitu ya. Apa itu terjadi? Kenapa? Karena itu bagian daripada mukjizat. Nah, Ananias dan Safira seakan-akan melakukan mukjizat gitu ya. Tapi ini adalah mukjizat yang palsu. Sepertinya mendukung, sepertinya mensupport pekerjaan Tuhan. Sepertinya menyokong pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan oleh karena jasa saya, oleh karena persembahan saya, oleh karena uang saya, maka pekerjaan Tuhan itu bisa terjadi. Tidak, ya. Itu mukjizat palsu, Tuhan tidak suka gitu ya. Belas kasihan yang palsu Tuhan tidak suka ya. Tuhan nggak perlu gitu ya. Tuhan nggak perlu uang kita gitu ya. Walaupun dalam pekerjaan Tuhan kita tahu kita butuh uang. Tapi Tuhan nggak butuh gitu kan. Siapa dia? Kita bisa memberikan upah gitu kan. Siapa Tuhan gitu kan. Siapa kita gitu kan. Aneh gitu ya. Tapi ini terjadi ya. Jadi jangan sampai kita memiliki belas kasihan juga yang palsu ya. Nggak enak lah gitu kan. Hati kita kadang seringkali gitu ya, manusia ya. Aduh nggak enak lah gitu ya. Wah, kenal sama ini koleganya. Aduh nggak enak lah gitu kan. Padahal kita tahu nggak beres misalnya ya. Nggak beres. Kita tahu nih nggak beres gitu kan. Tapi kita seringkali nggak enak lah gitu ya. Nggak enak lah itu sering tuh. Ya, dan Tuhan nggak suka loh. Kalau kita tahu ini nggak beres, lalu kita sepertinya gitu ya, setuju gitu ya. Nah, ini juga repot. Kalau sudah begini, gereja sudah begini, ya Tuhan akan tinggalkan. Ya, Tuhan akan tinggalkan. Ya, jadi saya berharap kita orang awam jangan sampai demikian ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh menyerahkan diri kita, hidup kita bagi pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa dan roh, dengan benar-benar kalau kita ada sesuatu yang salah dalam diri kita, terus kita minta ampun. Kita minta ampun. Sekalipun orang lain nggak tahu, kita buru-buru minta ampun. Ya, supaya kita kembali dimurnikan oleh Tuhan. Disitulah Tuhan sedang memberikan kesempatan. Bila mana Anda dan saya, kalau Anda dan saya ada satu kesalahan yang orang lain nggak tahu dan hidup Anda gitu kan sampai hari ini gitu kan diberi kesempatan, sebenarnya Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat. Kalau engkau nggak bertobat-tobat, Tuhan akan putuskan nyawa seperti Ananias dan Safira. Saya nggak ini ya, bukan menjudge, saya menghakimi, tidak. Tapi mengapa ini mengerikan sekali? Karena saya melihat bahwa kalau kita sampai hari ini diberi kesempatan, kalau misalnya salah Anda dan saya, misalnya ada satu kesalahan yang orang lain nggak tahu, terus masih fine-fine aja hidup kita, itu tandanya Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat. Kalau kita nggak guna kesempatan itu, kalau satu kali waktu Tuhan selesai gitu ya, Tuhan nggak memberi kesempatan, hati-hati, bahaya. Biarlah pada malam hari ini kita diingatkan kembali. Yuk kita koreksi diri kita lagi. Introspeksi diri kita lagi. Apa ya kesalahan-kesalahan yang orang lain nggak tahu tapi Tuhan tahu. Kita introspeksi diri lagi. Kita minta ampun kepada Tuhan. Supaya Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Misalnya di dalam persembahan kita yang kita kerjakan. Yang kita bawa untuk gereja. Entah perpuluhan. Entah persembahan kasih. Entah belas kasihan kita. Atau apapun itu. Sehingga itu tidak menjadi kekejian di mata Tuhan. Kita pada malam hari ini kita semua menyerahkan hidup kita, introspeksi diri kita supaya kita minta ampun kepada Tuhan. Bila mana ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang orang lain gak tahu, kesempatan malam hari ini kita bertobat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pada malam hari ini. Hamba mengucap syukur Tuhan karena Tuhan pimpin untuk kami boleh bertobat Tuhan. Diberi kesempatan demi kesempatan. Biar Roh Kudus-Mu mendorong setiap hati dan jiwa kami Tuhan. Sadar akan dosa kami. Biar Roh Kudus-Mu yang menegur kami akan dosa-dosa kami. Sehingga kami juga dibawa untuk bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mengakui kesalahan kami. Mengakui keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Dan menerima pengampunan daripada Yesus Kristus.
agar hidup kami Tuhan boleh layak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan dalam persembahan kami, dalam pekerjaan kami untuk pekerjaan Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan, bukan menjadi satu kekejian di mata Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus-Mu tak terbatas. Berkati kami atas kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Ampuni kami ya Bapa. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagian, dan kiranya malam hari ini kita tetap boleh stay at home gitu ya, karena emang masih lagi pandemik yang meningkat gitu ya. Jadi saya berharap kita jangan nongkrong di coffee shop dulu, tapi kita bisa nongkrong di rumah aja sambil ngopi di rumah masing-masing. Ngopi di rumah saja, recovery malam hari ini saya akhiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.